Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Duta. Kembali lagi bersama saya Khairul sebagai host di Putra Duta Wisata TV. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang seputar perjalanan dan bagaimana ritual umroh kita. Kemudian hari ini juga kita telah menghadirkan salah satu ustadz kita atau mutawif kita, yaitu Ustadz Kyai Haji Anjas Hidayatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Baik Ustadz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Nah, ini adalah Ustadz Anjas, sapanya Ustadz Anjas. Tapi kalau nama asli yang sebenarnya Ustadz? Kalau nama aslinya Ahyatullah Asmara. Ahyatullah Asmara. Nah, tapi kalau panggilannya di sini biasa di kantor tuh Anjas. Ustadz Anjas. Nah, beliau ini adalah mutawif sekaligus pembimbing kita pada saat melakukan ibadah umroh. Mungkin bisa diceritakan Ustadz bagaimana awalnya bisa bergabung bersama kita Ustadz? Sebelum saya bergabung di PT Putra Duta Wisata, dulunya juga saya sudah beberapa kali bergabung di tour travel lain. Tour travel lain. Ya. Ya, tidak usah kita sebutkan namanya. Karena kemudian saya diajak oleh salah satu sahabat saya, teman saya untuk bergabung. Awalnya diajak silaturahim di sini. Kemudian ada chemistry yang tercipta. Iya. Oh nih kayaknya nih lebih enjoy. Lebih santai. Kemudian saya lihat pengelolanya juga orangnya yang amanah. Iya. Terorganisir. Oke, memang kita untuk perusahaan itu memang kepala perusahaan kita itu memanajemen dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kita kan pelayanan Ustaz, jadi menghadapi orang banyak gitu ya. Jadi jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan dan kita mengutamakan pelayanan yang pastinya maksimal. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Ustadz, bagaimana ketika Ustadz apa saja persiapan nih Ustadz? Karena mungkin ada di sini teman-teman sahabat Duta yang memang belum berangkat atau mau berangkat bersama Putra Duta Wisata ke depannya Ustadz. Apa saja nih Ustadz yang perlu disiapkan selain mungkin kesehatan gitu ya Ustadz? Jadi di dalam perjalanan umroh maupun haji yang perlu diperhatikan oleh kita semua calon-calon tamu Allah dan calon-calon tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah kemampuan dalam bidang finansial. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ila sabila, dan diwajibkan bagi setiap manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Di dalam sini bukan mampu secara diri pribadi, tapi dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama mampu dalam bidang finansial, keuangan. Baik haji mandiri maupun mampu secara mandiri atas dasar kemampuan kita dari hasil usaha kita yang halal. Dan atau kita diperjalankan oleh orang lain yang Allah titipkan rezekinya dari tangan orang lain untuk kita bisa berangkat. Itu juga bahasanya dimampukan. Karena pada intinya dimampukan semua orang yang berangkat haji maupun umrah tidak ada memiliki kemampuan, tetapi pada intinya mereka dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemampuan dalam bidang fisik. Karena ibadah haji maupun umrah adalah ibadah fisik. 80% daripada ibadah itu menggunakan fisik. Maka calon-calon jemaah haji maupun jemaah umrah diwajibkan, diharuskan memiliki fisik yang sehat, kuat. Dan yang ketiga ini tidak kalah pentingnya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku, contohlah dariku, kata Rasul, tata cara pelaksanaan ibadah haji maupun umroh. Maka di sini PT Putra Duta Wisata itu maksimalnya mengadakan manasik itu sebanyak 2 kali. Tapi juga kadang kalau misalkan ada jamaah yang memang masih pengen belajar gitu ya Ustaz, kadang 3 kali pun nggak apa-apa. 3 kali nggak apa-apa. Nah, ini ada juga pertanyaan ya Ustaz, biasanya dari jamaah itu misalkan bagaimana nih kalau misalnya kita keuangan sudah ada, badan sehat tapi ilmunya ini Ustaz, misalkan belum hafal bacaannya atau bingung nanti di sana gimana, itu biasanya solusinya di mana Ustaz? Jadi yang pertama, tidak usah takut bagi calon-calon duyufur Rahman maupun duyufur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masalah ilmu. Yang pertama, PT Putra Duta Wisata memberikan kepada kita ada satu program yang luar biasa menurut saya,
program itu namanya manasik dari rumah ke rumah. Jadi privat manasik door to door. Yang kedua, masalah keilmuan nanti di sana juga para seluruh jamaah itu nanti dibimbing setiap ibadah mereka. Mulai dari umroh maupun ibadah sehari-hari. Misalnya malam dibangunkan tatkala sholat tahajud maupun setiap 5 waktu sholat itu diajak bersama-sama menuju ke kedua masjid ini. Memang dimonitor gitu Ustaz ya. Iya. Nah, kadang juga ada juga nih Ustaz, kadang tuh kan pertanyaan-pertanyaan jamaah kita tampung itu Ustaz. Gimana nih Ustaz? Kadang udah siap uang, mungkin siap ilmu, tapi dia nih kadang takut juga Ustaz. Gimana nanti kalau katanya Mekah itu tempat kota balasan, nanti takut kena azab dan lain-lain, itu gimana Ustaz? Menurut Ustaz? Jadi sebenarnya kayak gini, kalau di dalam kata-kata mutiara di Arab, may yazra yahsud, barang siapa yang menanam dia pasti akan menuai. Tetapi hal yang tersebut tidak mesti harus ditakutkan, karena Allah memberikan kepada kita satu jalan, ya ini taubat sebelum berangkat. Jadi harus bersih dulu. Bersih dulu. Maka kalau di manasik kita ajarkan kepada seluruh calon-calon diyufur Rahman dan diyufur Rasulullah SAW tatkala sebelum berangkat untuk menunaikan yang pertama mandi sunat taubat terlebih dahulu. Itu juga dipandu Ustaz ya? Iya, itu dipandu. Nanti dikasih buku panduannya tentang bagaimana tata cara melaksanakan mandi sunat taubat dan sholat sunat taubatnya. Jadi nggak usah ditakutkan. Karena kalau takut sampai kapan kita akan mau berangkat? Gitu. Iya benar-benar Ustaz. Nah, kadang juga nih Ustaz, misalkan tadi misalkan takut kena azab, misalkan takut misalkan ada kejadian-kejadian aneh, itu biasanya kalau pengalaman Ustaz memang ada terjadi atau memang hanya sekedar ketakutan masyarakat saja Ustaz? Sebenarnya kayak gini, maka perbuatan yang langsung diazab oleh Allah bukan perbuatan kita selama yang ada di misalnya di Palembang, diazabnya di situ. Enggak, biasanya yang pernah saya sering ketemu itu pada saat di sana mereka melakukan sesuatu perbuatan yang salah, nah langsung diazab. Saya pernah pengalaman dahulu ada, mohon maaf, saya ada salah satu jamaah yang dari kepolisian, mungkin temperamental di situ. Setiap kali ketemu sama jamaah lain mau berantem. Nah di situ karena dia arogansi, dibalas di situlah. Tapi bukan dia perbuatannya di Palembang, enggak. Karena di situ, karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kalau ingin umrohnya mabrur, makbul, maka 3 syarat yang harus dipegang. Yang pertama, wala jidala, jangan berkata jangan suka membantah, jangan pernah terpikir untuk berkelahi, maka harus punya stok sabar yang banyak. Karena itulah yang mungkin hal memicu itu. Yang memicu karena kesabaran kita tipis. Yang kedua, wala fusuko, jangan mengerjakan segala sesuatu yang tidak ada tuntunan dalam agama. Dan yang ketiga, wala rofasa, jangan pernah berpikiran kotor. Itu syarat, insya Allah kita selain taubat kepada Allah, dan itu menjadi salah satu syarat kita insya Allah mendapatkan haji maupun umroh yang makbul dan mabrur. Baik, itu sahabat duta. Jadi ketika kita sebelum berangkat itu tidak hanya suci pakaian, tidak hanya suci tubuh, tapi juga suci hati. Itu yang paling penting. Nah mungkin ini ke pengalaman Ustaz. Kalau untuk pelayanan Putra Duta Wisata untuk meminimalisir atau mungkin sebelum berangkat dan lain, memang sudah dijalankan belum Ustaz? Karena kemarin kita sempat podcast juga dengan pimpinan PT Putra Duta Wisata tentang SOP pelayanan, kemudian tentang panduan-panduan di perjalanan. Apakah memang sesuai Ustaz, sesuai pengalaman Ustaz? Jadi PT Putra Duta Wisata selama yang saya ketahui, karena saya juga pernah, tadi saya ceritakan, saya juga pernah terlibat di beberapa tour travel umroh. Nah di PT Putra Duta ini yang paling mengesankan adalah seluruhnya dibuat SOP. Jadi yang pertama SOP pembimbing. Jadi pembimbing ini apa kerjanya selama di situ sudah
terorganisir. Kemudian SOP mutawifnya. Bagaimana tata cara kita melayani para tamu, para jamaah. Itu sudah, dan alhamdulillah selama sepengetahuan saya ini tidak pernah di luar daripada SOP yang diberlakukan oleh pihak PT Putra Duta Wisata. Iya, memang mungkin dari kita juga sebagai pihak travel, Ustaz, memang sudah meminimalisir, jadi dibuat SOP-nya. Tapi kita juga ingin memastikan, Ustaz, apakah SOP itu berjalan. Karena mungkin kita pegawai dari staf-staf kantor tidak berangkat, Ustaz. Tapi kita mempercayakan kepada Ustaz. Alhamdulillah sudah terjalankan. Kemudian, Ustaz, ini masalah tentang fasilitas juga, Ustaz. Ada mungkin sebagian jamaah ini berpengalaman pernah berangkat mungkin dengan travel yang lain atau gimana, Ustaz? Hotelnya jauh atau misalkan transportasinya susah. Kalau dari PT Putra Duta Wisata sendiri, Ustaz? Yang jelas PT Putra Duta Wisata selama keberangkatan saya mulai dari berdirinya sampai sekarang itu dekat di mata, dekat di kaki. Dekat di mata, dekat di kaki. Karena ada tour travel yang dekat di mata, jauh di kaki. Jauh di kaki. Berarti kayak gini. Sejauh mata memandang. Mata memandang kayaknya dekat, tetapi kaki yang melangkahkannya terlampau jauh. Nah, kita nggak kayak gitu, karena kita menginginkan para jamaah ini sehat selama dalam beribadah, tidak terlampau capek. Maka pimpinan kita PT Putra Duta Wisata memberikan fasilitas hotel yang dekat dengan pelataran kedua masjid. Baik di Makkah maupun di Madinah. Karena memang kita kan fokusnya itu adalah untuk ibadah, wisata ziarah sebagai bonusnya. Jadi memang kita harus memfasilitasi ibadahnya dulu. Itu yang paling penting. Paling utama itu. Karena memang tujuannya awal untuk umroh, untuk mendapatkan umrohnya mabrur. Jadi memang difasilitasi seperti manasik, kemudian hotel. Nah, ini makan minum, Ustaz. Makan minum ini sama nggak, Ustaz? Karena sebagian orang kan nggak bisa, misalnya, makannya makan nasi Arab gitu kan. Jadi kalau sebenarnya pihak hotel yang kita tempati itu memberikan menu kepada kita, menu makanan itu dua. Biasanya menu yang biasa kita makan sehari-hari, menu tradisional. Kemudian ada tambahannya juga menu yang di luar itu masakan India misalnya. Tetapi tetap ada dua menu. Bagi yang kita tidak mau yang ini, dikasih pilihan yang lain. Tetapi selama ini, ya alhamdulillah jamaah senang karena ada makan baksonya, ada baksonya, bakso gratisnya. Jadi memang dibuat jamaah itu bagaimana merasa nyaman, nyaman di hati, nyaman di perut. Itu yang penting. Jadi kita tidak hanya memperhatikan ibadahnya juga, tetap makan minum kan itu utama juga, karena mau fokus ibadah. Kalau perut lapar nggak nyaman ya susah juga kan, Ustaz, itu. Kemudian Ustaz, kalau untuk di maskapai, Ustaz, mungkin di maskapainya apakah langsung dari Palembang ke Jeddah atau memang misalkan transit, Ustaz? Jadi untuk yang selama ini kita pakai itu maskapai yang langsung dari Palembang menuju Jeddah ataupun Palembang Madinah. Karena apa? Karena kalau transit, Ustaz, yang jelas akan memakan energi para jamaah. Apalagi kalau kita dari Palembang Jakarta nanti baru ke misalnya transit lagi, baru nanti ke Mekah maupun Madinah. Itu memakan energi jamaah. Dan jamaah biasanya kalau sudah transit ini nanti sampai di dua masjid ini mulai merasa payah. Jadi lelah, akhirnya berimbas kepada ibadah mereka. Jadi memang kalau untuk maskapai itu kita utamakan langsung Palembang Jeddah, ibadah dulu. Itu yang paling penting. Sudah ibadah, kalau mau ziarah, kalau mau wisata itu udah. Itu silakan nantinya gitu ya. Itu tetap dibimbing yang pastinya. Nah, kalau untuk durasi ibadahnya nih, Ustaz, kita tuh punya program mungkin 9 hari, 12 hari, itu hitungannya gimana, Ustaz? Jadi kalau yang 9 hari itu biasanya 4-3-2. Jadi 4 Mekah, 3 Madinah, 2 perjalanan PP. Kalau yang sebenarnya kalau saya menginginkan jamaah itu bisa berangkat di 12 hari.
Karena apa? Semakin lama kita ada di dua tanah suci, semakin kita diberikan kesempatan untuk bisa banyak beribadah di situ. Yang kedua yang terutama bisa menambah ziarah. Iya. Misalnya kita kepengen ke Gua Hiro. Iya, Ustaz. Karena kalau di 9 hari seluruh waktunya padat. Terlampau padat untuk ibadah tuh ya. Nah, kalau di 12 hari itu agak longgar, kita bisa menambah dengan ziarah-ziarah pribadi. Misalnya yang jelas dalam tanda kutip yang berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Misal kota Taif, ke kota Taif. Karena kalau 9 hari sulit. Karena terlampau padat dia. Kalau ini kalau untuk misalkan selain ibadah, tadi selain wisata, mungkin untuk oleh-oleh biasanya kalau ini langsung diajak belanja di sana maksudnya. Jadi ada satu hari nanti mutawif kita akan mengajak kita ke tempat yang 1 real. Yang 1 real. Semuanya 1 real. 1 real itu sekitar 4.000 saya. Sekitar 4.000. Jadi serba 4.000. Serba 4.000 mulai dari tasbih dan lain sebagainya serba 4.000. Jadi biasanya itu di Madinah. Jadi di Madinah nanti diajak oleh mutawif, Bapak Ibu nanti diumumkan pada jamaah, ayo nanti habis asar kita ke toko yang serba 1 real. 1 real tadi saja. Paling mahal 5 real. 5 real. Ya. Memang untuk kalau ibadah tadi memang itu harus diutamakan, tetapi kita juga tetap memfasilitasi. Jadi sekali berangkat dapat semua. Dapat semua. Bisa ziarah, bisa belanja. Itu yang tapi penting. yang paling utama tetap ibadah. Kalau belanja itu bonus lah. Bonus. Oke, kalau untuk ini Ustaz, mungkin cerita menarik. Pasti ada nih Ustaz cerita menarik kita ketika membawa jamaah, mungkin ada bisa diceritakan Ustaz kepada sahabat duta. Jadi ada yang kisah menarik sampai saya sedih, menangis bahasanya. Jadi saya menemukan satu jamaah pada saat saya berangkat, ini luar biasa. Luar biasanya dia memanfaatkan waktu untuk bisa beribadah kepada Allah. Jadi sampai dia mengorbankan seharusnya ziarah, dia tidak mau ziarah. Saya tanya, alasan apa? Saya mau umroh. Umroh untuk siapa? Kakek saya meninggal, nenek saya sudah meninggal, orang tua saya keduanya sudah meninggal. Jadi saya ingin umroh, membadalkan umroh mereka semua. Jadi dalam kurun waktu 9 hari Ustaz, dia bisa 7 kali umroh. Masya Allah. Padahal di Mekah dan di Mekah itu cuman ada durasi waktu 4 hari. 4 hari. Dalam 4 hari tadi bisa 7 kali umroh dia. Yang biasanya orang tuh 2 kali. 2 kali paling kencang 4 kali lah. Iya, itu udah capek, udah capek luar biasa. Ini 7 kali. Mungkin udah juga bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena saya yakin karena niat beliau yang mulia untuk membadalkan umroh orang tuanya, nenek dan kakeknya. Jadi ini yang memberikan semangat kepada beliau untuk bisa Allah berikan kekuatan itu. Itu sahabat duta. Mungkin sahabat duta yang sudah mempunyai kemampuan finansial, kemudian kesehatan yang sudah mumpuni dan mampu untuk berangkat disegerakan. Karena kalau memang kita ditunda-tunda, kita tidak tahu umur Ustaz. Karena kita tidak tahu umur mungkin hari ini, besok atau lusa. Kalau misalkan sudah siap, memang sudah berangkat. Kalau masalah ilmu bisa belajar. Kalau misalkan semuanya yang ditakutkan tadi bisa dibimbing semuanya Ustaz. Apalagi ini Ustaz ada peringatan keras dari baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang Allah berikan kemampuan hartanya dalam bidang harta, Allah berikan kemampuan dalam bidang fisik, tetapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji maupun umrah, kata Rasul, silakan dia memilih 2 jalan kematiannya. Yang pertama mati secara Yahudi maupun mati secara Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagi yang melihat, mendengar podcast ini, ayo kita sama-sama memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan beribadah kepada Allah. Kalau untuk masalah harga itu semuanya kita permudah, kita berikan harga yang terjangkau. Kemudian untuk fasilitas tadi yang misalkan hotelnya bintang 4, bintang 5, kita tidak memberikan hotel yang jauh yang misal ditempuh harus pakai bis. Kemudian untuk maskapai kita biasanya memakai Citylink, Lion, itu langsung dari Palembang ke kota Jeddah. Kemudian makan minum kita fasilitasi sesuai dengan makanan yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga menyediakan pembimbing, Ustadz Anjas biasanya mendamping dari Palembang.
Kemudian di Makkah juga ada Ustadz Antoni yang juga mendampingi sebagai mutawif kita. Kalau misalkan ini Ustadz, pada saat ibadah umroh ini Ustadz, gimana kalau perempuan misalnya tidak ada tuh, misalnya ada pertanyaan juga tidak membawa mahram, kita kan mahramnya gimana Ustadz? Apa langsung menginduk ke ustadznya atau gimana Ustadz? Jadi mahram ini sebagaimana kebijakan pemerintah Arab Saudi, setiap perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji maupun umrah yang tidak bersama dengan mahramnya, maka mahramnya itu dimahramkan kepada siapa yang membawanya, membimbingnya. Nah, kalau dulu kertas mahram itu terletak di paspornya para pembimbing. Ya, jadi ditulis itu mahramnya ada siapa-siapa di paspor itu. Tapi kalau sekarang ini mungkin di kertas yang berbeda. Ya, kalau mahram. Jadi tidak usah takut. Kalau dulu peraturannya sangat ketat, tapi sekarang sudah siapapun yang membawa wanita di bawah 45 tahun, maka dimahramkan kepada siapa yang pembimbingnya. Itu ya sahabat duta ya. Nah ini Ustaz, ada lagi nih Ustaz fenomena atau pertanyaan-pertanyaan baru dari jamaah juga. Katanya kalau wanita yang mau masuk ke Masjidil Haram itu harus pakai ihram Ustaz. Gini gimana Ustaz? Ini sebenarnya baru ya Ustaz ya. Karena aneh juga, biasanya kain ihram ya untuk laki-laki gitu kan Ustaz ya. Jadi kalau perempuan untuk bisa masuk ke Masjidil Haram, di pelataran Masjidil Ka'bah itu tidak harus dengan berpakaian putih-putih, tapi dia boleh pakai pakaian yang sebagaimana dipakainya sehari-hari. Tetapi kalau laki-laki itu wajib hukumnya apabila dia masuk ke Masjidil Haram mesti memakai kain ihram. Walaupun dia tidak melaksanakan ibadah umroh. Kalau dia mau masuk ke pelataran Ka'bah, tapi kalau Masjidil Haramnya silakan bebas. Ya. Itu mungkin kalau untuk masuk ke masjidnya kita bisa pakai yang sehari-hari. Kalau udah masuk ke area pelataran Ka'bahnya, lingkungan Ka'bah itu memang harus pakai yang ihram bagi laki-laki. Perempuan putih-putih kalau perempuan bebas. Ya, yang harus pakai ihram tuh hanya laki-laki. Itu. Nah, itu saja sahabat duta mungkin di sesi podcast ketiga episode 3 ini Ustaz. Mungkin ada lagi Ustaz yang pengen disampaikan Ustaz? Ya, sedikit yang perlu kita tambahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berumrah maupun berhaji. Sebenarnya setelah saya pikir-pikirkan selama ini luar biasa. Karena usia kita yang singkat, kalau kita nisbahkan kepada usia baginda Rasulullah SAW hanya 63 tahun. Tetapi Allah tahu bahwasanya umat manusia ini, terutama bagi umat Islam ini, banyaklah salah daripada dosa. Maka Allah memberikan tempat-tempat yang bernilai mustajabah. Yang kedua, Allah memberikan tempat-tempat yang mengandung beberapa keutamaan dan melipat gandakan pahalanya, terutama Masjidil Haram yang 100.000, Masjidil Nabawi 1.000. Bayangkan oleh kita bagaimana cara Allah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk meraih itu. Yang kedua, sabda baginda Rasulullah SAW, al-umratu ila umrat kifaratun ma bainahuma. Umroh satu di antara umroh yang lain adalah kifarat terhadap dosa-dosa kita. Jadi, ayo sama-sama. Bukan berarti melaksanakan umroh berkali-kali adalah kesombongan, tetapi kita sadar bahwasanya kita makhluk Allah yang lemah. Jadi kita mengharap ridha Allah melalui sesuatu yang Allah senangi. Karena kita tidak tahu nih Ustaz, walaupun mungkin umroh berkali-kali kita tidak tahu yang mana yang diterima oleh Allah. Bahkan kata hadis itu Ustaz, kalau misalnya mampu itu tidak hanya mampu dari seperti tadi uang, fisik, tapi juga kalau kita memang hanya mampunya umroh, kita umroh dulu. Karena memang kalau misalkan ada juga orang yang misalkan mau daftar haji tapi umurnya udah 60 tahun itu kan kalau misalkan dihitung sesuai dengan peraturan Kemenak kan harus 24 tahun. Berarti umur 80-an, sedangkan umur baginda Nabi gak sampai segitu. Jadi kita mengkhawatirkan itunya. Tapi kita selalu berdoa semoga jamaah PT Putra Duta Wisata bisa panjang umur, juga setelah melaksanakan ibadah umroh juga bisa melaksanakan ibadah haji nantinya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat duta, mungkin untuk informasi lainnya sahabat duta yang ingin mendaftarkan diri atau menjadi calon jamaah kami berikutnya, yang insya Allah ini untuk berangkat yang terdekat itu Ustaz, ada di bulan Desember, ada di bulan Januari, Februari dan Maret Ustaz. Nah untuk Instagram kita itu ada di PT Putra Duta Wisata, kemudian alamat kita di Jalan RA Abu Sama, Kelurahan
Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Kita juga mempunyai WhatsApp, kita juga mempunyai Facebook dengan nama PT Putra Duta Wisata. Boleh di-follow dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di postingan-postingan kami baik di Instagram maupun video. Terima kasih. Mungkin sampai di sini Ustadz di episode ketiga kali ini. Terima kasih Ustadz. Semoga semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan untuk selalu mendampingi jamaah PT Putra Duta Wisata. Kita punya jargon nih Ustadz. Kalau Khairul bilang PT Putra Duta Wisata, jawabannya insya Allah berkah. PT Putra Duta Wisata, insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.